Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu peduli HIV/AIDS bersama dengan Lydia. Oke, Lydia, ini udah di segmen terakhir nih. Ternyata tadi kamu gak jadi ya nyanyi di segmen 4. Tapi ya sudah lah ya pemirsa ya, nggak bisa pemirsa, kalian mau dengar-dengar aja, nanti undanglah Lydia khusus ya Lydia. Iya betul sekali. Lydia, selama tergabung di HIV/AIDS ini dan mungkin belajar juga tentang HIV dan AIDS ini apa gitu kan, ada nggak sih suka dukanya gitu, cerita suka dan juga dukanya? Mungkin kalau boleh dibagi dari dukanya dulu deh. Kalau suka duka, yang banyak itu sukanya sih Mbak, dukanya nggak banyak. Apa ya. Tapi dukanya ada nggak? Kalau dukanya kali dia sendiri aja sih Mbak. Apa? Pakai heels selama 12 jam kadang tuh, dari pagi sampai jam 12 malam itu sih Mbak. Berapa dukanya senti itu? 13, 15 kayak gitu Mbak. Dan lepas heels itu cuman waktu nari sama sholat, dah itu aja. Selebihnya nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Kebayang tuh Mbak. Oke, terus sakitnya. naik nggak tuh betisnya? Naik Mbak. Kadang tuh luka juga tuh di bagian kaki-kaki yang jari-jarinya ya itu pasti, karena kelamaan lecet lecet jadinya. Jadi pedih. Itu sih dukanya sih Mbak. Kebanyakan suka sih Mbak. Karena memang Lydia mau ya Mbak di sini mau. Jadi nggak kerasa nggak ya. kerasa, Bener-bener. enjoy aja gitu nah kan. Walaupun dari pagi dari jam 6 sampai jam 12 malam tuh tetap ayo semangat gitu Ya, nah. semangat. Harus sukanya. harus semangat gitu. Kalau sukanya? Kalau sukanya banyak, Lydia bisa ngisi waktu, terus Lydia dapat teman baru, Lydia dapat pengalaman baru, Lydia dapat keluarga baru, terus juga mereka orangnya asik-asik, seru-seru jadi nggak ngebosanin, terus Lydia akhirnya bisa nari, Lydia akhirnya bisa dance, Lydia akhirnya bisa catwalk. Gitu sih Mbak. Bisa semuanya akhirnya. Bisa make up juga. Kalau kamu paskibra, bukannya di paskibra belajar juga make up? Enggak. Oh enggak gitu. Mbak. Enggak belajar make up di paskibra. Jadi memang benar-benar di HIV Iya, di HIV. Kalau di paskibra tuh fisik Mbak yang dilatih, fisik iya sih pasti. Kamu termasuk senior yang killer nggak nih kalau ngelatih? Karena paskibra ini biasanya killer. Kayaknya enggak sih Mbak. Maksud sih, kayaknya kita harus undang nih anak yang dilatih oleh Lydia ya. Kita dengerin langsung pernyataannya. Kayaknya mereka suka deh sama aku. Itu depan kamu doang Lydia. Gak ada yang bercanda. Oke, Lydia, kalau bicara tentang HIV/AIDS ini kan, yang biasanya agak susah nih dibuka pikirannya adalah usia 35 ke atas. Iya, betul. Iya nggak sih? Oke. Kamu pernah nggak sih menemukan kelompok yang kayak, aduh, gimana nih caranya gitu loh? Kalau Lydia sendiri belum pernah sih Mbak. Tapi mungkin ada cerita-cerita dari para senior kali yang ada. dibagi. Mereka ada ketemu. Lydia ada ketemu, tapi bukan usia 30-an. Itu sepantaran Lydia. Bahkan sepantaran kamu, Iya. bukannya anak seumur-umuran itu biasanya lebih aware ya? Karena dia itu termasuk golongan yang LGBT. Oke, baik. Itu gimana waktu itu? Waktu kamu mencoba? Awalnya kayak shock ya Mbak, karena dia teman dekat, ya termasuk teman dekat juga. Terus waktu dia bicara itu ke Lydia kayak, hah serius gitu nah kan, kayak kamu serius gitu nah kan. Jadi Lydia selama ini kamu nggak tahu? Nggak tahu, dia baru cerita, bener-bener baru cerita kayak gitu. Jadi Lydia kayak serius gitu nah kan, kayak ambo ini pakai bahasa Bengkulu. Iya, nggak apa-apa. Ambo anak duta loh, duta HIV/AIDS yang ambo tuh mengedukasi yang kau gitu nah kan Mbak. Kayak gitu dia sampai terkejut gitu nah Mbak, karena kan selama ini dia nggak pernah cerita, terus tiba-tiba dia jujur kayak gitu. Jadi Lydia perlahan deketin dia lagi. Tapi nggak kamu jauhin, enaknya ya. Lydia deketin lagi, Lydia kasih tahu, dan akhirnya dia nanya kan, kamu nih mau berubah nggak sih? Kamu nih mau berkeluarga juga nggak sih? Gitu nah kan. Kamu tuh bahaya loh gitu nah kan. Karena HIV ini kan pertama kali ditemukan itu kan di komunitas itu Mbak. Benar. Di tahun 1987 itu kan melalui golongan itu di Bali kan, golongan LGBT kan Mbak. Jadi ya takut juga nanti dia yang terkena, terus tiba-tiba kalau dia mau berubah dia udah terinfeksi kan sedih juga kan Mbak. Jadi dia deketin dia dan alhamdulillah
dia sekarang kuliah di luar. Udah enggak sih Mbak. Udah enggak Iya. ya, alhamdulillah. Emang orang-orang yang kayak gitu kita harus deketin dulu. Jangan langsung kita yang kayak Nah, iya gitu kan. jangan ya. Jangan. Mereka memang harus dirangkul dulu, dideketin dulu, didengerin dulu ceritanya gitu nah kan. Baru nanti kalau misalnya dia mau terbuka, dia mau dengerin kita tanya, "Kamu nih mau berubah atau enggak?" Kalau kamu mau berubah, ayo gitu nah kan. Aku bantu, aku temenin kamu, aku ingetin kamu terus. Kayak gitu sih, Mbak. Karena Lydia juga pernah kan sama temen itu. Jadi memang benar-benar harus dideketin dulu. Baru mereka mau terbuka, mau berubah gitu. Benar-benar karena itu orang terdekat juga Iya, ya. orang terdekat juga Mbak. Jadi harus lebih apa ya? Lebih diperhatikan seperti itu tuh ya. Itu tuh sempat membuat kamu shock juga. Iya, terkejut juga Mbak. Dia tiba-tiba cerita kayak gitu kan. Selama ini temenan gitu kan, nggak pernah cerita, tiba-tiba cerita. Ya akhirnya Lydia deketin lagi dia. Akhirnya seperti itu ya. Semoga temannya titip salam deh nanti ya. Semoga sehat juga temannya selalu. Nah, boleh dong Lydia juga sampaikan tips dan juga pesan-pesannya nih para pemirsa, khususnya para anak muda, gimana sih untuk mengubah pandangannya, juga untuk bagaimana mungkin agar lebih terbuka lagi pandangannya, terbuka lagi pikirannya, mungkin bisa juga bergabung seperti kamu gitu ya. Kalau umur-umurnya masih cukup gitu ya untuk bergabung ya. Kalau yang udah lebih lanjut mungkin ya sadar diri aja lah ya. Yang penting teredukasi seperti itu boleh disampaikan dulu Lydia. Untuk masyarakat, mahasiswa dan siswa di Provinsi Bengkulu, untuk tetap jaga diri kalian, jangan suka coba-coba, jangan suka cari hal yang nggak usah dicari. Udah gitu nah kan, kayak kalian di diri kalian aja gitu nah. Jangan suka cari jati diri kalian, jangan suka pergaulan bebas. Terus juga kalian yang udah berkeluarga, cukup sama satu pasangan kalian. Karena kalau kalian udah terinfeksi virus HIV ini, kalian gak akan pernah bisa sembuh. Dan itu sangat sedih juga sih Mbak kan. Kalian gak bisa sembuh. Ya kalian hidup selama-lamanya sama virus HIV. Dan itu susah untuk disembuhin juga karena kita belum ada obatnya. Kita cuma ada obat yang bisa nekan jumlah virusnya. Jadi kalian para mahasiswa, janganlah suka coba-coba dan jangan suka ganti pasangan. Dan juga kalian yang masyarakat yang tidak terkena atau tidak terinfeksi virus HIV, jangan kalian tinggalin orang-orang yang hidup dengan HIV. Jangan kalian kucilkan, kalian harus rangkul mereka, kalian harus cintai mereka, kalian harus jaga juga mereka biar mereka semangat untuk hidup seperti orang normal. Gitu sih Mbak. Luar biasa. Iya. Terima kasih banyak Lydia ya. Sama-sama, Mbak. Untuk pesan juga tips-tipsnya nih ya. Untuk masyarakat juga semoga lebih aware juga, lebih terbuka juga pemikirannya ya. Berarti ini sebenarnya bukan tugas Duta HIV/AIDS semata, tapi juga untuk kita semua. Siapa yang lebih, kalau udah lebih terbuka pemikirannya, boleh dikasih edukasinya ke lingkungan. Mungkin kayak Lydia waktu Lydia ngasih tahu ke teman Lydia, tapi udah tergabung waktu itu ya. Udah tergabung. Tapi kalau belajar tentang HIV/AIDS-nya tentang itu udah sebelum tergabung udah Lydia pelajari kok Mbak. Oh udah lebih lama berarti ya. Karena juga orang tua kan orang Dinkes juga kan, jadi suka belajar kayak gitu. Oh seperti itu. Nah itu dia tadi pemirsa, harus banyak-banyak manfaatkanlah ya teknologi yang sudah maju ini ya. Kan sekarang semuanya udah ada nih, jadi tinggal di search aja. Jangan kemakan lagi dengan hoax-hoax yang ada di luar sana. Itu tugas kita bersama ya Lydia ya. Bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak termakan hoax. Betul. Jadi harus tetap update gitu. Nah harus tetap update pemirsa. Manfaatkanlah, jangan ini kan kemajuan IT ini sebenarnya sangat positif ya jika dimanfaatkan dengan baik. Betul. Jadi nggak negatif aja isinya ini ya gitu ya. Betul. Jadi pemirsa jangan lupa terus belajar. Oke. Lydia terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Semoga Lydia juga sehat selalu. Semoga juga teman-teman nanti proker-proker yang sudah Lydia dan teman-teman susun juga bisa berjalan semuanya dengan lancar. Kami tunggu kabar baiknya nih Lydia. Semoga ada banyak kemajuan yang terjalankan nanti ya Lydia. Sehat selalu. Salam juga dengan teman-teman Duta HIV/AIDS lainnya.
Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan kami pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.